Ya, saya Ramli Sembiring, CDP Angkatan 10, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini datang ke tempat ibu, ke kantor ibu, untuk melakukan wawancara sesuai dengan tugas saya modul 3.1 tentang etika moral dan juga berkaitan dengan rujukan moral. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk ibu. Mudah-mudahan nanti ibu bisa bersama saya sharing berkaitan dengan modul yang saya sekarang itu pelajari. Besar 2-3 tahun. 2-3 tahun berapa lama? Jadi kira-kira selama 2-3 tahun menjadi pemimpin kepala sekolah di negeri ini, kira-kira masalah dilema etika yang ibu hadapi, saya yakin pasti ada selama 3 tahun itu. Kira-kira apa masalah yang ibu hadapi? Salah satu contoh saja berkaitan dengan guru anak didik yang ada di sekolah ini. Terima kasih Pak Ramli. Kalau masalah dilema ini, semua kita punya dilema ya. Dalam kehidupan kita selaku guru, kepala sekolah, maupun dalam rumah tangga, pasti ada dilema. Tetapi kalau dilema yang ada di sekolah kita ini, ada memang dilema masalah guru, ada, yaitu banyak guru tidak mau mengikuti program yang kita tetapkan di sekolah kita. Karena kita selaku kepala sekolah telah membuat suatu program untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Mari kita sama mau membentuk gimana anak didik kita supaya lebih baik. Tetapi banyak juga guru yang tidak peduli, sehingga ada rasa tidak terima. Mereka tidak mau diatur, walaupun itu demi kebaikan bersama. Jadi di mana maksud kita itu baik, belum tentu baik sama orang lain. Jadi disitulah kita memang harus lebih fokus lagi, kita bimbing mereka biar kita jadi manajer ya, membuat mereka itu biar lebih terarah dan membuat mereka itu mau mengikuti apa yang sudah kita programkan. Memang agak sulit Pak Ramli, tapi ya puji Tuhan bisa kita laksanakan walaupun banyak liku-liku ataupun batu kerikil-kerikil untuk menuju ke sana. Kalau masalah dilema kita itu, guru-guru ini ada 2-3 orang masih belum bisa kita kontrol. Berhubung mereka salah satunya mereka merasa lebih tinggi dari kita, ketepatan ada yang S2. Sementara mereka udah lebih merasa lebih gitu ya, saya lebih tinggi, sehingga mereka menganggap kita itu tidak pantas. Walaupun kadang kita itu tidak melihat dari jenjang daripada sekolah kita tingginya sampai di mana, tapi seperti kita bilang tadi, etika kita itu yang perlu, moral kita, bagaimana menghadapi apa tantangan yang ada dalam pendidikan sekarang ini. Karena kadang Pak, sekarang ini banyak juga kita guru tidak mau menerima apa itu yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Karena mereka merasa memang seperti saya bilang tadi, pendidikannya lebih tinggi. Tapi saya rasa saya juga mengharapkan kepada guru-guru supaya jangan ada lagi seperti itu. Buatlah karir kita itu lebih tinggi untuk menunjang, untuk mendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Bu. Jadi sangat memang jelas tadi Ibu menguasai apa itu masalah-masalahnya di sekolah ini. Saya lihat tadi yaitu berkaitan dengan ada beberapa guru yang merasa bahwa dia dulu senior dan tidak layak untuk diatur-atur. Jadi selanjutnya Bu, berkaitan dengan itu, cara mengatasi masalah yang kira-kira sudah Ibu rencanakan selama ini atau sudah berjalan untuk menghadapi masalah tenaga pendidik atau guru yang berkaitan dengan yang tadi, yang ada yang misalnya kurang sudah diatur-atur, atau misalnya yang tadi
merasa dirinya nggak mau diatur. Kira-kira yang sudah berjalan atau sudah yang ibu rencanakan, apa kira-kira cara mengatasi masalah yang ini Bu, kira-kira? Ya, kadang memang agak susah ya Pak, namanya juga udah senior kita. Padahal sebenarnya umur masih kita lebih tua. Jadi yang pertama memang saya selalu melakukan pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan sebagai saudara. Nah, belakangan ini Pak ada 2 orang sudah kayaknya sudah bisa menerima apa tugasnya dan apa tuntutan itu dari sekolah kita, dari program kita sudah bisa menerima. Yang satu masih agak sulit dan ini mungkin saya harus ada lebih kerja keras lagi. Semoga kita sama-sama mendoakan mereka nanti ibu itu bisa mau menerima program yang kita programkan di sekolah kita dan mau mendidik anak didiknya dengan baik. Kira-kira begitulah Pak. Begitu ya. Paling tidak selalu berusaha untuk yang beberapa guru lebih sabar mungkin Bu ya. Ya. Nah, cara mengatasi masalah yang sudah ibu buat atau ibu rencanakan itu, menurut ibu sampai dengan pada saat ini sudah efektif atau belum? Atau bagaimana supaya efektif ya ke depannya? Atau ada lagi cara yang baru? Kalau saya merasa Pak, karena saya sama atasan dulu juga ya punya ada dilema-dilema dan saya dibimbing, saya terus merasa memang harus saya ikuti, memang itu dan itu saya anggap adalah tuntutan, ya tuntutan untuk memperbaiki diri saya. Nah, kalaulah mereka mau seperti itu nantinya, saya lebih senang. Tapi kalau mereka nggak mau, saya harus lagi memang bekerja keras seperti saya bilang tadi. Mungkin saya mencari teknik-teknik yang lebih baik lagi supaya dia lebih mau bekerja sama dengan kita untuk membangun bangsa ini. Iya Bu, super sekali Bu ini. Sudah cocok menjadi pemimpin. Selanjutnya Bu, ini lagi. Nah, kira-kira tantangan-tantangan yang bagaimana Ibu hadapi dalam masalah yang pertama yang tadi mungkin, atau masalah-masalah lainnya yang ada di sekolah ini, tantangan-tantangan yang bagaimana yang Ibu hadapi? Kalau masalah tantangan banyak Pak ya, dari guru, orang tua murid, ya untuk itu banyak loh Pak tantangan itu. Tapi selaku kita jadi selaku pemimpin namanya juga harus bisa memilah-milah mana yang perlu, mana yang tidak ya. Jadi kita yang mana yang positifnya kita ambil Pak, yang negatifnya kita buang nanti. Nah, tantangan itu Pak sangat banyak kalau kita mau merumitkan pikiran kita. Tapi tantangan yang banyak itu bisa kita perkecil kalau kita mau kerjasama dengan baik dengan guru-guru kita. Jadi mudah-mudahan Pak tantangan itu waktu saya pertama sekali menjadi kepala sekolah sangat besar. Ya puji Tuhan sekarang kayaknya udah sangat kecil gitu. Selanjutnya Bu, ya saya tahu memang kalau di sekolah itu pasti banyak masalah-masalah yang Ibu hadapi yang telah Ibu juga tadi utarakan. Jadi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut memang di sekolah itu kan kepala sekolah yang harus menuntaskan semuanya. Tapi apakah selama ini Ibu ada rekan guru, warga sekolah yang sering menjadi tempat Ibu untuk bisa bertukar pikiran, mencari solusi, ataukah itu masalah-masalah itu Ibu sendiri yang menyelesaikan semua, atau bagaimana kira-kira? Atau misalnya tata usahanya sebagai tempat curhat untuk semua masalah-masalah itu, atau ini saya sendiri yang semua memikirkannya dan menyelesaikannya, kira-kira? Terima kasih Pak Ramli. Setiap masalah itu yang kalau menurut saya baiknya dikomunikasikan, dirundingkan bersama biar lebih baik. Kalau hanya keputusan saya saja kayaknya kurang. Tapi dari semua, misalnya saya ya Pak ya, saya memanggil ada beberapa guru yang senior, saya panggil, saya ajak mereka berdiskusi gimana caranya dan bagaimana caranya mereka mau mengeluarkan pendapat. Saya tampung. Sudah tahu saya tampung Pak, saya ambillah jalan terbaiknya. Itulah baru keputusan saya. Dari beberapa guru saya
buatlah satu ikat gitu ya Pak ya, bagaimana supaya mereka bisa menerima apa keputusan, dan puji Tuhan semua dapat menerima keputusan kita. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, saya sebagai guru penggerak angkatan 10, di mana pada saat ini saya itu masuk ke modul 3.1 berkaitan dengan etika moral dan berkaitan dengan bujukan moral, berkaitan dengan juga masalah kepemimpinan. Saya sudah datang ke tempat Ibu, sudah wawancara, berkomunikasi, berbicara berkaitan dengan yang saya pelajari. Saya ucapkan terima kasih Bu. Kedepannya mengharapkan sekolah Ibu akan selalu berada baik saja. Ini berguna bagi saya, pengalaman saya sebagai CGP Angkatan 10 berkaitan dengan apa yang sudah Ibu bicarakan untuk diseringkan dengan saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Saya berdoa Ibu sehat selalu, sukses dalam pekerjaan sebagai pemimpin sini. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Miring. Ini saya Ramli Sembiring, CGP Angkatan 10, Ya. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Parman Sama-sama yang sudah menerima saya untuk bertukar pikiran, wawancara sekaligus berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak ya. Iya. Selanjutnya berkenankan Bapak saya untuk bisa wawancarai berkaitan dengan kepemimpinan yang ada di sekolah ini. Sekolah ini Sekolah Negeri 106787 Sukarame Pak ya. Iya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan udah berapa lama kira-kira Bapak jadi kepala sekolah di sini? 7 tahun lebih. Jutaan Pak ya. Dari tahun 2018 bulan 2 Februari sampai sekarang kan 7 tahun ya. Bisa begitu panjang Pak. Iya. 7 tahun itu sudah matang kali. Yang pertama, pernah nggak Bapak mengalami dilema etika atau permasalahan yang ada di sekolah ini berkaitan dengan fungsi Bapak sebagai kepala sekolah, yaitu Etika teknik terutama. untuk guru, Iya. ataupun ya, terutama untuk guru ataupun untuk siswa. Terutama sekarang kalau permasalahan ada etika, terutama guru ya. Pertama kali guru. Dulu kenapa sekolah ini dulu tetap kita katakan jatuh ya. Itu terutama ada etika ya guru ya. Kenapa sekolah ini terpuruk, tidak ada murid, yaitu sekarang itulah makanya etika teknik, terutama guru yang kita benahi ya, kedisiplinan semua itu, tata tentang komunikasi sama orang sini juga sifatnya ya kita katakan sama-sama kasar ya, kita mungkin sama-sama orang Karo, orang Batak itu jujur aja, ya itulah kita rubah mindsetnya ya sekarang ini pelan-pelan. Dan masalah murid juga mempengaruhi, makanya pelan-pelan kita atur, kita tata etika. Contoh seperti ya dalam berbaris bersalaman kan gitu. Dulu kan istilahnya nggak seperti itu. Nah, Pak, kita fokus saja satu permasalahan mungkin berkaitan dengan kedisiplinan untuk tenaga pendidik. Setelah Bapak lihat kurang lebih selama 7 tahun berkaitan dengan tenaga pendidikan atau guru-guru, berkaitan dengan kedisiplinan, cara disiplin nanti bisa Bapak jelaskan. Kira-kira yang sudah Bapak jalankan cara mengatasinya, atau yang direncanakan, atau yang sudah separuh dilaksanakan, apa kira-kira yang mau Bapak jalankan mengatasi kedisiplinan guru-guru yang ada di sini supaya lebih baik? Ya pelan-pelan kita terapkan satu, yang kedua jika dia tidak kita putuskan sertifikasi. Terus terang pernah sertifikasi sampai saya di demon, sampai saya apa gini. Pernah di zaman dulu? Dulu sampai begaduh, saya pun nggak tahu bahasa Karo. Iya sertifikasi.
Makanya saya bingung, mau nggak ngurus sertifikasi itu aja, utangan habis orang Iya, digaji. iya. Itu aja. Jadi lebih kepada sanksi Pak ya? Iya. Sanksi daripada kinerja guru. Kalaulah Bapak buat sudah mengatasi permasalahan itu dengan berkaitan dengan tidak mengusulkan sertifikasi, menurut Bapak apakah itu sudah efektif sebagai seorang pemimpin dengan membuat seperti peraturan seperti itu untuk guru kita? Ini kita edukasi. Ini ibaratnya kan ini kan tempat mengajar, tempat kerja, tempat periuk, kan begitu kan. Sekolah ini berdiri ada kita masuk situ, situlah gaji kita. Sertifikasi betul kan? Masa nggak kita dukung, kita majukan? Iya. Itu satu. Saya yang bekerja sendiri ya mati dong saya. Guru enak tinggal apa udah. Makanya alhamdulillah sekarang syukur puji Tuhan, murid bertambah bertambah tidak mencari lagi. Diedukasi, inilah kenapa P3K datang, karena sekolahnya ada. Kenapa gurunya ada, karena sekolahnya ada. Itu aja simpelnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak sudah mengambil keputusan, salah satu dengan tadi itu tidak mengusulkan sertifikasi, yang baru sudah sertifikasi. Tantangan-tantangan yang Bapak alami dalam mengambil keputusan itu, baik yang keputusan tadi berkaitan dengan kedisiplinan atau permasalahan-permasalahan yang lainnya di sekolah ini, pasti banyak. Kira-kira apa aja tantangan-tantangan itu yang Bapak hadapi? Kalau kedisiplinan ya ini Misalnya tantangannya Pak, setelah Bapak ambil keputusan tidak mengusulkan sertifikasi, Bapak di Delmon cari tantangan yang lain mungkin Pak yang Bapak hadapi. Kalau tantangan pasti ya, Atau Bapak pernah dibawa miskomunikasi Oh gitu Pak. kan gitu. Udah, tapi pelan-pelan dia kan butuh kita. Iya iya. Kalau memang mau pensiun cepat, saya teken, selesai. Iya. Udah, saya terangkan sama Reni. Ya kalau mau pas silakan ayo kita main. Ya pokoknya edukasi lah. Tua-tua sama tua kan ribut malu. Kita butuh uang. Ya kerja itu aja. Terima kasih Pak. Selanjutnya begitu banyak tadi permasalahan berkaitan dengan kedisiplinan guru dan yang lainnya. Apakah selama ini kurang lebih 7 tahun itu ada kira-kira tempat Bapak untuk bisa berkomunikasi satu orang guru atau pegawai berkaitan dengan untuk menghadapi masalah-masalah ini? Apakah ada selama ini tempat Bapak curhat ataupun bagaimana cara mengambil keputusan itu, atau sendiri langsung Bapak mengatasi masalah itu? Nggak ada, kita nggak ada satu guru, kita semua kita rapatkan, selalu kita ngomong tiap hari, mau dibilang rapat ya dia rapat, kita dengungkan kita sini saksinya ibu ini, kita ngomong terus tupoksi kita apa, kalian guru kalian apa, dulu kena apa seperti ini. Guru kepala sekolah kan satu, ini kan tugas banyak, juga di luar juga kesana sini. Tetap komunikasi, tetap semua, nggak ada kita percaya guru begini kita semua kalau mau apa ayo, jadi semua sadar itu aja. Ya, Artinya berkomunikasi dengan semua Ya. warga sekolah, guru, pegawai dan yang lainnya supaya permasalahan itu bisa Ya. teratasi. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan komitmen Bapak sebagai kepala sekolah, yaitu apakah prinsip benar salah itu tetap Bapak pegang? Kalau salah, kalau benar, Ya. benar. Atau yang benar itu supaya bagus itu dibuat supaya tidak ada konflik kegaduhan, yang salah itu tetap benar atau bagaimana? Kita ngomong langsung, kalau salah enggak. Udah mau sikap personnya itu guru, cerita masalah jiwa kita apa kita itu salah. Apalagi dalam tugas itu salah. Kan nggak enak nanti jadi kegaduhan. Masa saya bela satu begini, kan tidak ini. Kalau salah. Makanya di situ dikomunikasikan tiap hari. Jadi jangan ribut, jangan ini, jangan itu. Misalnya nggak ada saya memihak perusahaan sini, biasanya kan seperti itu kepala sekolah kan. Iya. Saya nggak ada. Itu saksi guru-guru. Itu aja. Baiklah Pak, banyak sudah kita panjang berbicara berkaitan dengan kepemimpinan, etika moral yang sudah Bapak jelaskan. Tentu pengalaman Bapak yang sudah 7 tahun sebagai kepala sekolah bisa menjadi inspirasi bagi saya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan dengan modul 3.1 yang pada saat ini saya belajar berkaitan dengan kepemimpinan, etika moral dan kejujuran moral, bisa kedepannya juga nanti sebagai pertimbangan untuk saya dan juga Siap, sama-sama belajar kita. Soalnya nggak ada orang yang sempurna. baru untuk Bapak.
Saya rasa itu aja Pak, mungkin lain kali nanti bisa kita ngomong Siap. kembali, wawancara lagi Oke, siap, berkaitan dengan kependidikan. Sekali lagi terima kasih Pak Parman. Oke, siap. Sukses dan Pokoknya sama-sama belajar, nggak ada yang sehat. sempurna. Oke.